Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Nairatul Izzah. Dan saya Elsa Nursyifa. Kami dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Darun Najah. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan judul Hukum dan Gejala Hukum di Masyarakat. Oke, yang pertama ada hukum dan perspektif dalam sosiologi hukum Islam. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tapi juga fenomena sosial yang lahir dan berkembang di dalam masyarakat. Dalam Islam, hukum dikenal dengan istilah syariah, yaitu aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana hukum ini diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, ada hukum Islam yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada kontrol sosial, yaitu menjaga keteraturan dan mencegah konflik. Yang kedua ada integrasi sosial, yaitu menyatukan masyarakat muslim melalui aturan bersama. Yang ketiga ada transformasi sosial, yaitu memperbaiki struktur sosial yang tidak adil, seperti distribusi kekayaan lewat zakat dan waris. Selain itu, hukum Islam juga bersifat fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya ada bentuk gejala hukum. Yang pertama ada ketaatan hukum, yaitu patuh karena kesadaran yang juga dianggap sebagai ibadah. Yang kedua ada pelanggaran hukum, seperti terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian, dan kesengajaan demi kepentingan pribadi. Selanjutnya ada penegakan hukum, yaitu hukum selalu menyesuaikan zaman. Selanjutnya ada perdebatan hukum, seperti perbedaan tafsir, perbedaan mazhab yang merupakan hal yang wajar yang memperkaya khazanah hukum. Selanjutnya, ada kesadaran hukum yang beragam, seperti adanya masyarakat yang taat peraturan tanpa paksaan, dan ada pula yang apatis dan menolak hukum. Selanjutnya ada praktik sosial keagamaan, seperti zakat, wakaf, dan waris, yang selain ibadah juga menjadi instrumen hukum yang berdampak pada sosial. Selanjutnya ada hukum dan kekuasaan. Hukum kadang dijadikan sebagai legitimasi penguasa, namun juga dapat mengontrol kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Selanjutnya ada resistensi hukum yang muncul jika aturan dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan syariah, sehingga masyarakat menolak mematuhinya. Selanjutnya ada hubungan hukum dan gejala hukum. Hukum hanya menjadi teks tanpa gejala hukum. Respon masyarakat seperti ketaatan, pelanggaran, atau perdebatan menjadikan hukum hidup. Ketaatan hukum menciptakan stabilitas sosial. Sebaliknya, pelanggaran menjadikan tantangan dan keteraturan. Penegakan hukum menjadi jembatan antara aturan dengan realitas masyarakat. Selanjutnya, perubahan hukum menunjukkan adaptasi terhadap zaman. Perdebatan hukum menjadi ruang untuk evaluasi dan pencarian keadilan. Kesadaran hukum masyarakat adalah fondasi utama keteraturan. Praktik sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf berbuat keseimbangan sosial. Sedangkan resistensi hukum menganggap bahwa keteraturan harus berdasarkan keadilan, bukan sekadar aturan formal. Selanjutnya yaitu ada dinamika kepatuhan dan pelanggaran. Dalam Islam, kepatuhan hukum lahir dari iman dan moral, bukan hanya kekuatan pada sanksi. Faktor internal kepatuhan adalah kesadaran pribadi, nilai agama, dan moralitas. Sedangkan faktor eksternal berasal dari pengawasan sosial dan peran aparat hukum. Pelanggaran hukum adalah fenomena sosial yang wajar karena tidak semua yang memiliki kesadaran hukum yang sama. Penyebabnya antara lain lemahnya kesadaran, kepentingan pribadi, atau aturan yang tidak relevan. Modernisasi dan globalisasi juga mempengaruhi. Misalnya, pabrik riba dalam sistem keuangan digital yang sering dianggap biasa. Islam menawarkan kontrol sosial lewat prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Pelanggaran hukum sering terjadi jika ada kesenjangan antara teks hukum dengan realitas sosial. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, kepatuhan dipengaruhi hukum mana yang dianggap paling sah, negara, adat, atau Islam. Generasi muda cenderung lebih longgar terhadap norma hukum Islam, sedangkan tantangan lebih besar. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan yang kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.